Kemudian yang nomor 2, asani ma'rifatuka ni'amallahi ta'ala ma'rifatan sahihatan. Yang kedua hikmah dari puasa adalah ma'rifatuka. Kamu dapat mengetahui terhadap apa? Ni'amallahi, terhadap nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatan dengan suatu pengetahuan, sahihatan yang sempurna, yang benar. Jadi kalau kita puasa, tujuannya kita itu bisa mengetahui nikmat-nikmatnya Allah secara benar. Kenapa seperti itu? Fa inna syai'a, karena sesungguhnya sesuatu itu la yu'rafu, tidak bisa diketahui haqqan, secara hakikatnya, illa inda faqdihi, kecuali ketika memang sudah hilang sesuatu tersebut. Gitu emang teman-teman semuanya yang masih punya orang tua. Biasanya kalau kita masih, orang tuanya masih ada, masih sehat-sehat aja, kita disuruh buat beliin garam ke warung, kita pura-pura aja. Biasanya kan begitu. Biasanya begitu, soalnya kita nggak ngerasa kalau ada orang tua itu suatu nikmat yang luar biasa. Sama juga kalau misalnya kita lagi bisa makan, lagi nggak puasa, ada makanan orang tua kita masak, ada apa semisal ada tempe goreng, tapi kita malah kurang ajar bikin indomie. Biasanya kan begitu. Ada makanan di meja makan tapi kita malah bikin indomie atau bikin apa, masak sendiri. Itu kan kesian orang tua kita sebenarnya. Nah, itu tuh. Karena kenapa? Kita masih belum merasa nikmat Allah itu luar biasa besar kepada kita. Kita belum berasa kalau orang tua masih ada itu rasanya nikmat banget. Karena di sini dikatakan inna syai'a, sesuatu itu la yu'rafu haqqan, tidak akan bisa diketahui secara hakikatnya. Kenikmatan, kelezatannya tidak bisa diketahui secara nyata illa inda faqdihi, kecuali ketika sudah hilang. Akhirnya sekarang kalau misalnya kita udah nggak bisa makan lagi puasa, kita ngerasain banget, ya Allah, indomie siang-siang enak banget rasanya. Ya Allah, tempe goreng siang-siang rasanya enak banget. Karena apa? Karena kita nggak bisa makan. Kita nggak bisa makan. Itu sudah faqdihi, sudah hilang rasa untuk kita bisa makan, itu nggak bisa kita dapatkan. Akhirnya kenikmatan makan bisa kita rasakan dengan cara kita puasa. Nah, akhirnya dari situ hikmahnya berarti kita dapat memahami secara kontekstual bagaimana sebenarnya cara mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Asal itu yang ketiga, annal insana, bahwasanya manusia idza shoma, ketika dia puasa, wa dzaqa mararatal ju'i, dan dia merasakan, orang yang berpuasa itu merasakan apa? Mararatal ju'i, terhadap pahitnya rasa lapar. Kalau lagi lapar itu kan pahit banget rasanya, sakit, nahan perut dah lapar. Nah, ketika ada orang yang puasa dan dia merasakan mararatal ju', terhadap pahitnya rasa lapar, maka hasala indahu 'atafan, hasala akan hasil indahu di dalam dirinya, apa yang hasil? 'atafan, hasil suatu sifat kasih sayang, suatu sifat kasihan, warahmatan, dan sifat ulas asih. Apa? Sifat kasih sayang, sifat kasihan. Kasihan kepada siapa? Alal fuqara'i, kepada orang-orang fakir, wal masakini, dan juga kepada orang-orang miskin. Kalau misalnya kita lagi kagak puasa, kita kagak ngerasain yang namanya lapar tuh kayak gimana rasanya. Kita pura-pura aja kalau ada orang yang minta-minta makan sama kita, orang-orang miskin. Kita nggak ngerasain soalnya lapar itu kayak gimana. Tapi dengan kita puasa, kita itu dzaqa mararatal ju', dapat merasakan bagaimana perihnya rasa lapar. Akhirnya ya Allah, ternyata kayak gini orang-orang miskin, orang-orang fakir merasakan rasa lapar. Akhirnya akan timbul di dalam hati kita satu rasa kasih sayang kepada mereka, satu rasa kasihan kepada orang fakir, orang miskin. Yang tujuannya insya Allah ketika kita sudah merasakan
adanya rasa kasih sayang kepada orang miskin, orang fakir, kita juga akan bisa bersedekah kepada mereka. Nah, al-fuqara al-masakin ini alladzina, yaitu mereka la yajiduna, yang tidak menemukan. Siapa mereka? Al-fuqara wal-masakin, tidak menemukan minal quti, dari makanan pokok. Al-qut itu artinya adalah makanan yang bisa untuk kita jadikan sebagai penguat. Kalau dalam keseharian kita di Indonesia berarti apa? Al-qut itu adalah nasi. Al-qut itu adalah nasi. Makanya dalam pembahasan zakat fitrah itu yang dikeluarkan adalah qutul balad. Yang wajib dikeluarkan dalam zakat fitrah adalah qutul balad, makanan pokok di suatu negeri, di suatu daerah. Karena kita di Indonesia, maka yang wajib kita keluarkan untuk zakat fitrah adalah beras. Beras yang nanti dijadikan nasi. Kenapa? Karena makanan pokok kita beras, nasi. Tapi kalau misalnya nanti kita lagi wajib zakat fitrah, ternyata kita posisinya lagi nggak di Indonesia, kita lagi di Arab Saudi misalnya. Ternyata di Arab Saudi itu makanan pokoknya gandum, bukan nasi, bukan beras. Lah, kalau seperti itu apa yang wajib kita keluarkan ketika zakat fitrah? Apakah beras, apakah gandum? Jawabannya gandum, karena menyesuaikan terhadap makanan pokok dari negara tersebut. Seperti itu. Nah, alladzina la yajidu minal quti ma yasuddu bihi ar-ramah, yang mana orang fakir, orang miskin itu tidak menemukan makanan pokok yang dapat menyumbat, yang dapat memenuhi terhadap ruhnya, yang bisa membuat dia bertahan hidup. Orang fakir itu kalau kita lihat dalam kacamata fikihnya, al-fuqara itu asyaddu minal masakin. Orang miskin itu udah melarat, tapi orang fakir itu jauh lebih melarat. Al-fuqara itu kalau dalam definisi fikihnya adalah orang yang mempunyai suatu kebutuhan 10.000 semisal. Ada orang yang mempunyai kebutuhan 10.000, tapi dia itu cuma punya 2.000, gak nyampe setengahnya. Gak nyampe setengah dari kebutuhan yang dia butuhkan. Itu namanya adalah orang fakir. Dia punya kebutuhan 10 juta, tapi dia cuma punya duit 2 juta. Maka dia dikatakan orang fakir. Kalau orang miskin gimana? Kalau orang miskin, dia itu punya kebutuhan 10 juta, tapi uang yang dia punya itu tidak sampai 10 juta, tapi melebihi setengahnya. Semisal dia punya 6 juta, punya 7 juta, maka dia disebut orang miskin, bukan orang fakir. Kenapa? Karena uang yang dia punya itu setengah dari kebutuhannya. Kalau kurang dari setengah kebutuhannya, itu dinamakan orang yang fakir. Seperti itu. Terus walaqad warada anna Yusufa alaihi salatu wassalam, dan telah datang suatu hadis yang menceritakan anna Yusufa, bahwasanya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam itu kana la ya'kulu, Nabi Yusuf itu tidak makan, wala yatanawalu ta'aman, wala yatanawalu, dan Nabi Yusuf itu tidak memperoleh ta'aman terhadap makanan, illa idastadda, kecuali ketika sudah sangat-sangat lapar. Idastadda itu maksudnya sudah sangat, alaihi kepada Nabi Yusuf, apa yang sangat? Al-ju'u, sangat lapar. Jadi Nabi Yusuf itu sekelas Nabi Yusuf loh. Apakah karena Nabi Yusuf gak mampu buat makan? Ya kagak. Nabi Yusuf itu yang namanya Nabi ya, mempunyai suatu istimewa yang luar biasa. Tapi sekelas Nabi Yusuf saja tidak mau makan kecuali illa idastadda alaihil ju', ketika memang sudah sangat-sangat lapar. Kenapa seperti itu Nabi Yusuf? Ternyata alasannya li ajli ayyatadzakkara al-ba'isal faqir, li ajli ayyatadzakkara, dengan tujuan agar Nabi Yusuf itu dapat mengingat al-ba'isa, terhadap kesulitannya, al-faqir, orang-orang fakir. Agar Nabi Yusuf itu dapat mengingat, ya Allah, orang fakir kesusahannya kayak gini. Tuh Nabi Yusuf
Nabi Yusuf makan kalau misalnya udah benar-benar lapar, biar Nabi Yusuf itu ingat gimana rasanya orang-orang fakir itu. Wal muhtaj, dan bagaimana rasanya menjadi orang yang sangat-sangat butuh. Al-muttar, yang sangat butuh terhadap makanan. Walaqad qala, dan sungguh telah mengucapkan siapa? Luqman, Nabi Luqman. Luqman itu ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan wali. Libnihi, kepada anaknya Luqman. Wa huwa ya'idhuhu, yang mana Luqman itu telah memberikan suatu motivasi terhadap anaknya. Apa bunyi motivasinya? Ya bunayya, wahai anakku, idzam talaat, ketika sudah penuh. Apa yang penuh? Al-ma'iddah, perutmu. Ketika perutmu sudah penuh dengan kebanyakan makan, maka yang terjadi adalah namat al-fikratu, pikiran, otak itu gak akan bisa dipakai mikir. Dibahasakannya namat, tidur. Al-fikratu, pikiran kamu tidur, pikiran kamu gak bisa dipakai buat mikir. Makanya di pondok-pondok pesantren itu banyak tirakat. Tirakatnya macam-macam. Ada yang tirakat bilaruh. Bilaruh itu makan nasi tapi nggak boleh pakai lauk yang bernyawa. Berarti apa aja? Ayam nggak boleh, ikan nggak boleh, telur nggak boleh. Kenapa telur nggak boleh? Karena telur itu diteteskan, bukan diteteskan, menetas dari ayam. Ayam itu punya ruh, punya nyawa. Nah itu ada tuh namanya bilaruh. Ada lagi ngerowot. Ngerowot itu makannya makan nasi jagung, nggak makan nasi putih. Ada lagi puasa Daud, sehari puasa, sehari enggak. Ada lagi puasa Naun. Puasa Naun itu 3 tahun. 3 tahun nggak makan, nggak minum, puasa aja setiap hari selama 3 tahun. Nah itu tujuannya apa? Tujuannya agar mengosongkan perut. Karena makin terisi perut kita, makin kendo otak kita. Kalau bahasa Jawanya kendo. Makin apa? Makin oon otak kita. Idzan tala'at al-ma'iddah, ketika ma'iddah perut kita itu sudah penuh, kepenuhan kebanyakan makan, maka namat al-fikratu, kefikiran kita nggak bisa buat dipakai. Apalagi wa kharisat al-hikmatu, dan ilmu-ilmu yang bermanfaat itu tidak akan bisa kita dapatkan. Wa qa'adat al-a'dha'u, dan anggota badan kita menjadi lemas, jadi lemah, jadi kendo. Kendo itu apa? Kendo itu lambat. Anggota badan kita jadinya lambat, mau dipakai buat gerak kemana-mana lemes, males anil ibadati, untuk melaksanakan ibadah. Nah itu dicatat itu. Ada 3 poin ketika kita kebanyakan makan, yang dikatakan oleh Luqman kepada anaknya. 1, akan membuat pikiran menjadi mati, gak bisa diajak mikir. 2, ilmu-ilmu yang bermanfaat tidak bisa kita dapatkan. 3, qa'adat al-a'dha 'anil ibadah, tubuh kita menjadi lesu, menjadi kendo untuk melaksanakan ibadah. Seperti itu. Kemudian ini ada tips dari dokter. Wa qala ba'dul attiba'i, telah berkata siapa? Ba'dul attiba, sebagian dari dokter. Apa perkataannya? Ad-dawa'u, adapun suatu obat, alladzi la da'a, yang mana tidak memerlukan penyakit untuk menggunakannya. Jadi kan biasanya kita minum obat kalau sakit ya. Tapi ini dikatakan obat yang bisa kita konsumsi terus walaupun tanpa adanya penyakit di dalam tubuh kita. Itu apa? Yaitu la ta'kulu ta'ama, la ta'kulu, jangan kamu makan at-ta'ama, terhadap suatu makanan, hatta tashtahihi, sehingga kamu benar-benar kepengen banget sama makanan itu. Jadi orang, kalau kata orang kita, jangan celamitan.
ada makanan dikit pengen, ada makanan dikit pengen. Biasanya tuh kalau ada teman kita beli apa gitu, beli batagor, kita jadi orang kepengen aja dah. Aduh, kayaknya enak banget. Akhirnya kita beli batagor juga, padahal nggak lapar. Nah itu namanya lapar mata. Cuman lapar mata. Lah lapar mata begitu tuh nggak baik. Karena dikatakan di sini suatu obat yang sangat-sangat dianjurkan oleh para dokter adalah la ta'kulut ta'am, jangan kamu makan makanan hatta tashtahihi, sehingga kamu benar-benar kepengen banget buat makan itu. Seperti itu. Kemudian ar-rabi' nomor 4, hikmah dari puasa adalah annaka, bahwasanya kamu tajidu itu menemukan al-hukama'a, terhadap orang-orang yang pinter, wal falasifah, dan orang-orang yang ahli filsafat. Ahli filsafat itu gimana? Ahli filsafat itu orang yang bisa membaca pikiran orang lain. Dia paham gaya dari orang lain. Kalau dia begini berarti nanti begini. Kalau mukanya itu jidatnya lonjong, maka nanti begini. Itu namanya falasifah. Nah, ada suatu cerita. Kita biasanya kan mengetahui imam madhab kita siapa? Imam madhab kita Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i itu kan terkenal sebagai imam yang sangat-sangat alim dalam fan fikih. Beliau mujtahid mutlak. Imam Syafi'i sangat pinter, sangat alim dalam ilmu fikih. Tapi yang banyak orang kagak tahu, Imam Syafi'i itu ternyata ahli filsafat. Imam Syafi'i itu ahli filsafat. Saking ahli filsafatnya, diceritakan bahwasanya Imam Syafi'i itu punya kitab, tebelnya lebih tebel dari ini, yang menjelaskan tentang hukum-hukum filsafat hasil pemikirannya Imam Syafi'i. Nah, akhirnya suatu hari ada yang sowan tuh ke Imam Syafi'i. Ada yang datang ke Imam Syafi'i. Wahai Imam Syafi'i, Imam Syafi'i kan tinggalnya di mana? Imam Syafi'i itu lahirnya di Gaza, Palestina. Kemudian pindah ke Baghdad. Kemudian pindah lagi ke Mesir. Makanya dalam pembahasan ilmu fikih kita ada yang namanya qaul qadim, ada yang namanya qaul jadid dari Imam Syafi'i. Ada qaul yang dulu dan ada qaul yang baru. Qaul qadimnya atau qaul yang lama dari Imam Syafi'i itu adalah qaulnya beliau ketika masih di Baghdad. Sedangkan kalau qaul jadid, qaul barunya Imam Syafi'i itu adalah pendapat yang beliau katakan ketika sudah berada di Mesir. Nah itu. Nah, lanjut ceritanya. Pada suatu hari ada seseorang yang datang ke Imam Syafi'i. Wahai Imam Syafi'i, engkau kan, kata orang ini, engkau kan jago banget ilmu filsafat. Bolehlah ajarin kita orang-orang Yaman. Itu yang datang tuh orang Yaman. Orang Yaman. Jadi orang itu nyuruh meminta Imam Syafi'i buat mau mengajarkan ilmu filsafat di daerah Yaman. Oh, terus kata Imam Syafi'i, oh kalau seperti itu, iya, boleh. Saya mau ke Yaman. Akhirnya Imam Syafi'i mengiyakan. Akhirnya Imam Syafi'i pergilah ke Yaman untuk mengajarkan ilmu filsafat kepada orang-orang ahli Yaman. Singkat cerita, Imam Syafi'i itu sampai ke Yaman. Imam Syafi'i ditempatin di suatu rumah. Yang mana rumah tersebut pemilik rumahnya jidatnya itu lebar. Nah, ini serius ini ceritanya. Jidatnya itu lebar. Akhirnya karena Imam Syafi'i itu paham ilmu filsafat, Imam Syafi'i itu bilang, waduh, dalam ilmu filsafat saya, kalau ada orang jidatnya lebar, berarti orangnya bakhil, orangnya pelit. Aduh, gimana ini? Jangan-jangan gua kagak dikasih makan ini ntar, kata Imam Syafi'i begitu. Aduh, yang punya rumah jidatnya lebar lagi. Dalam ilmu filsafat yang saya karang, kata Imam Syafi'i, orang yang jidatnya lebar, maka nanti
dia bakhil, pelit. Tertakutnya gue nggak dikasih makan nih. Nah, Imam Syafi'i bilang begitu. Lah tapi ternyata pas malam harinya Imam Syafi'i terkejut. Imam Syafi'i diketok-ketok pintu kamarnya sama pemilik rumah. Ya Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, keluar ayo kita makan. Katanya begitu. Keluar ayo kita makan. Imam Syafi'i terkejut. Wah, pas keluar dari kamarnya ternyata di meja itu banyak banget makanan. Segala macam rupa ada. Ayam ada, bebek ada, entok ada. Apalagi martabak ada, yang manis, yang telur, semuanya ada, es buahnya ada, es dawetnya ada, semuanya pokoknya ada. Nasinya nasi kebuli. Wah, Imam Syafi'i akhirnya bingung. Waduh, berarti selama ini ilmu filsafat yang saya karang cuma membuat saya berprasangka buruk sama orang. Saya punya ilmu filsafat malah bikin saya suudzon sama orang. Buktinya walaupun jidat dia itu lebar, gue tahu, jidat dia itu lebar, ternyata dia nggak pelit, dia loman banget, karim, sangat-sangat dermawan, memberikan saya banyak sekali makanan, seperti itu. Akhirnya bisa bagi dalik dengan sebab hal tersebut, Imam Syafi'i yang punya kitab tentang filsafat lebih tebal dari ini, kitabnya dibakar oleh Imam Syafi'i. Saya nggak mau lagi mempelajari ilmu filsafat ini, cuman bikin saya jadi suudzon sama orang, bikin saya berprasangka buruk sama orang. Kata Imam Syafi'i kayak gitu. Akhirnya dibakar kitabnya, hilang semuanya, udah lenyap, habis. Tapi ternyata pas udah Imam Syafi'i pengen pulang dari Yaman, pengen ke Mesir lagi, pas pengen pamitan sama orang yang punya rumah itu, Bapak saya mau pulang dulu, kata Imam Syafi'i gitu. Terus ternyata kata bapaknya, nanti dulu, kamu kemarin makan apa aja pas di rumah saya? Saya catat makan ayam, makan bebek, minumnya ini. Semuanya saya totalin, harganya 1 juta. Disuruh bayar. Wah, ternyata Imam Syafi'i nyesel di situ. Aduh, ternyata benar ilmu filsafat saya. Orang yang jidatnya lebar itu pelit, kata Imam Syafi'i gitu. Aduh, kenapa saya bakar kitab saya, sayang. Ternyata benar. Ternyata dia nyiapin banyak makanan, ya emang sengaja biar saya nanti bayar, kata Imam Syafi'i begitu. Nah, akhirnya Imam Syafi'i sampai sekarang ilmu filsafatnya nggak terkenal lagi. Karena kenapa? Karena kitabnya Imam Syafi'i itu sudah dibakar oleh beliau. Saya membaca cerita ini di kitab Diwan Syafi'i. Itu, tapi jangan sampai kita ngerasa nih, aduh, jidat saya lebar berarti saya pelit ya. Nah, jangan sampai begitu. Itu cuma sekedar cerita dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dikerjain sama orang yang jidatnya lebar gitu. Dikiranya mah ilmu filsafat itu bikin Imam Syafi'i suudzon, ternyata yang terjadi malah Imam Syafi'i ternyata benar-benar disuruh bayar. Seperti itu. Itu gara-gara apa tadi? Gara-gara wal falasifah itu. Nah, yang nomor 4, annaka tajidu al-hukama wal falasifah wa ahlal ibadah fi jam'il milali wan nahali. Bahwasanya kamu itu tajidu menemukan al-hukama terhadap orang-orang pintar, wal falasifah dan ahli filsafat, wa ahlal ibadati dan menemukan terhadap ahli ibadah fi jami'il milal, di semua agama, wan nahal dan di semua aliran. Nah, mereka semua itu orang-orang pintar itu idza aradu, ketika mereka menginginkan taklifan untuk mengarang suatu kitab fi ilmin, dalam menerangkan suatu ilmu, au ada ibadatin atau untuk menjalankan suatu ibadah, maka yang mereka lakukan adalah habasu al-baqona. Mereka semua itu menahan perutnya, gak makan dulu. Jadi orang-orang dulu, orang-orang pintar itu kalau pengen melaksanakan sesuatu, pengen sekolah, pengen ngaji, pengen ibadah, bukan makan dulu,
Dikosongin dulu perutnya, biar apa? Biar bisa mikir dengan benar-benar sempurna. Nah, tapi bukan dalam artian kita kalau pengen berangkat sekolah nggak makan sama sekali. Yang dimaksud itu adalah anil iktari minat ta'am, dari memperbanyak makan. Jadi kalau makan secukupnya aja maka gak apa-apa. Sekiranya kita bisa jalan, jangan sampai kita agak makan malah lemes, malah bukannya bisa mikir, malah di sekolahnya pingsan dan lain sebagainya. Ya kalau pengen sekolah kita makan tapi makannya secukupnya. Karena kebiasaan orang-orang alim, orang-orang pintar pada zaman dahulu, kalau misalnya pengen melaksanakan hal-hal positif, mereka itu mengosongkan perutnya dari banyaknya makan. Seperti itu. Hatta takuna lahum qudratun, hatta takuna, sehingga adanya mereka, lahum bagi mereka, apa yang ada, qudratun, suatu kekuatan, fi ta'diyati ma, untuk melaksanakan sesuatu, yuriduna, yang mereka kehendaki, yang mereka inginkan. Seperti itu. Yang nomor 5, annal attiba'a, bahwasanya dokter, para dokter itu asyaru, memberikan suatu isyarat, wa qalu, dan mereka mengatakan, innal insana, bahwasanya manusia itu la ya'kulu, tidak pernah makan, bijas'in, dengan suatu kekenyangan, wala yakthuru minat ta'ami, wala yakthuru, dan laknya ini ternyata laknahi. Innal insana, bahwasanya manusia itu la ya'kulu, jangan makan, bijas'in, dengan suatu kekenyangan, wala yakthur, dan jangan memperbanyak minat ta'am, dari makanan. Kenapa? Kenapa kata dokter manusia itu jangan sampai makan sampai kekenyangan dan jangan sampai memperbanyak makan? Alasannya ini, li'anna dzalika, karena semuanya itu memperbanyak makan dan makan sampai kekenyangan itu yuhadditsu, bisa memperbarui, lil ma'iddah, terhadap perut, apa? Adda'a, suatu penyakit. Jadi kalau kita kebanyakan makan akan menimbulkan kita itu mendapatkan satu penyakit al-adolli. Bahkan penyakitnya itu adda'a al-adolla, yang sulit untuk diobati. Seperti itu. Jadi kalau kebanyakan makan, nanti kita akan mendapatkan satu penyakit yang sulit untuk diobati. Wa fil khabari, dan di dalam suatu hadis, awil athari, atau dalam suatu athar sahabat, ada suatu dawuh, ada suatu maqalah yang berbunyi apa? Al-ma'iddatu, adapun ma'iddah, al-ma'iddatu utawi dawuh weteng. Al-ma'iddah itu adalah perut. Al-ma'iddatu utawi weteng iku baitud da'i, omahe penyakit. Dikatakan seperti itu. Yang namanya perut itu adalah rumahnya penyakit. Nah, seperti itu. Wal hamiyatu, dan menjaga makan atau makan secukupnya itu adalah ra'sud dawai, pokok dari satu obat. Nah, obatnya itu karena perut kita adalah rumahnya penyakit, cara mengobatinya adalah dengan makan hanya secukupnya. Itu yang dikatakan oleh mereka di dalam suatu hadis. Terus wa'ati kulla badanin, wa'ati, dan berikanlah kulla badanin, terhadap setiap badan dari kamu semua, ma'awwadathu, terhadap sesuatu yang memang sudah biasa diberikan kepadanya. Seperti itu. Jadi kalau kita biasanya makan berapa? 1 piring, jangan sampai nambah jadi 2 piring. Yang berlebihan, sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Karena dalam suatu hadis yang perlu diingat, perut kita itu harus dibagi 3. Thuluthun li ta'amihi, sepertiganya dibagi buat makanannya, buat kita makan. Wa thuluthun li syarabihi, dan sepertiganya untuk kita minum.
wa thuluthun linafasihi, dan sepertiganya untuk nafas, untuk diisi asap-asap rokok. Nah, seperti itu. Jadi dibagi 3 kayak begitu. Kemudian waqala, dan berkata siapa ba'dul hukama, sebagian orang-orang pintar, man, adapun siapa orang akala yang makan kathiron secara berlebihan, maka syaroba kathiron, dia akan minum banyak juga. Ya pastinya kalau orang makan banyak, minumnya juga pasti banyak. Waman kana kadzalik, waman, adapun orang kana yang kebiasaannya itu kadzalik, seperti itu, makan banyak, minum banyak, maka nama kathiron, dia juga akan tidur banyak. Nah, sepaket dah tuh. Kalau udah makan banyak, minum banyak, maka tidur juga banyak. Waman kana kadzalik, dan orang yang seperti itu, doa umruhu, umurnya sia-sia, umurnya sia-sia. Yang nomor 6, as-sadis fihi idhafu syahwatil jima'. Di dalam puasa, kalau kita puasa, itu nanti tujuan selanjutnya adalah idhafu syahwatil jima', melemahkan syahwat untuk bersetubuh, berhubungan suami istri. Nah, ini yang perlu dicatat nih. Watilka syahwatu, syahwat yang demikian itu, keinginan untuk jima, untuk melaksanakan hubungan suami istri, itu adalah syahwat yang allati yastawi fiha al-insan wal hayawan. Allati yastawi, yang sama, fiha, dalam keinginan tersebut, siapa? Al-insanu, manusia, wal hayawanu, dan hewan. Bayangin, yang namanya jima itu manusia pengen, hewan pengen. Yastawi fihal insan wal hayawan. Kita pengen gak disamain sama hewan? Gak pengen kan? Makanya dengan puasa syahwat tersebut diidhaf, dilemahkan. Seperti itu. Wallati yajidul insanu min muqawamatiha masyaqqatan, dan syahwat tersebut, syahwat jima tersebut adalah syahwat yang ditemukan oleh manusia untuk min muqawamatiha masyaqqatan, untuk melawannya itu sangat sulit. Syahwat untuk jima itu bagi manusia ketika ingin dilawan itu sangat-sangat sulit, ada suatu masyaqqah. Fa idza kana, maka ketika ada siapa manusia, ketika manusia itu mempunyai suatu hal yang faqiron, fa idza kana al-insanu faqiron, ketika manusia itu faqir, orang yang lemah, wala yaqdiru 'ala zuwaj, dan manusia itu tidak mampu untuk nikah, wa khafa minal 'anati, dan manusia itu takut untuk terjerumus pada zina, maka fa innahu, manusia tersebut diperintahkan untuk apa? Untuk yasumu, untuk berpuasa, hatta tad'afa, sehingga menjadi lemah. Apa yang lemah? Asyahwatu, syahwatnya. Seperti itu. Jadi kalau ada orang nih pengen nikah nih, tapi dia belum punya sodaq, belum punya mahar, belum kuat secara spiritual maupun secara material, maka yang diperintahkan oleh syariat adalah berpuasa. Kenapa? Karena dengan berpuasa bisa untuk melemahkan syahwat. Kemudian yang nomor 7, qad ajma'a al-attiba'u fi hadzal asri, qad ajma'a, telah bersepakat siapa al-attiba'u, para dokter, fi hadzal asri, di dalam masa ini. Maksudnya fi hadzal asri itu di masanya musannaf ini, berarti berapa ratus tahun yang lalu. Zaman dulu aja udah seperti itu, apalagi zaman sekarang. Sepakat para dokter pada zaman dulu itu, pada zamannya Imam Al-Allamah Abdullah bin Husain pengarang kitab ini, sepakat ala anna shauma, bahwasanya puasa itu min anja'il adwiyati, termasuk dari obat yang paling cepat untuk menyembuhkan.
paling berpengaruh, obat yang paling berpengaruh itu menurut para dokter adalah berpuasa. Obat buat siapa? Liman untuk orang yusobu yang diderita bimarodin dengan suatu penyakit, bimarodis sakri dengan penyakit kuning, kencing manis. Sakri itu maksudnya kencing manis. Jadi kalau ada orang yang kencing manis, obatnya apa? Gak usah mahal-mahal 100 juta ke dokter, ke rumah sakit, suruh aja puasa. Suruh dia puasa. Yang ngomong ulama. Kita harus percaya sama ulama. Ulama kita ngomong, kalau ada orang yang penyakitnya adalah kencing manis, maka caranya untuk mengobatinya adalah dengan puasa. Wa kadzalika maradus salli. Begitu juga sama seperti penyakit kencing manis. Puasa itu dapat mengobati penyakit beser. Penyakit beser. Beser itu gimana? Beser itu sering anyang-anyangan. Nah, anyang-anyangan itu juga obatnya dengan cara berpuasa. Terus apalagi? Wasarokon, dan puasa juga dapat menjadi obat dari penyakit kanker. Nah, penyakit kanker. Wal jildi, dan juga penyakit kulit. Puasa bisa menjadi obat dari penyakit kulit. Wad dumli, dan juga puasa dapat menjadi obat dari penyakit bisul, udun, wad dumal, wad dumali, bisa menjadi obat dari penyakit bisul. Jadi kalau ada yang bisulan, caranya puasa. Siapa yang ngomong? Bukan saya, yang ngomong ulama. Alladzi fasya fi biladil kufri, yang mana penyakit-penyakit tersebut telah masyhur di negara-negaranya orang kafir, dan mereka kesulitan untuk mencari obatnya. Padahal obatnya cuma satu, puasa. Karena mereka kesulitan mencari obatnya, orang-orang kafir itu dzahaba dhurriyyatuhu katsirun. Banyak hewan-hewannya yang terkena penyakit-penyakit tersebut, terkena penyakit kulit, terkena penyakit bisulan, dan mereka bingung obatnya apa, akhirnya zahab, mati semuanya. Nah itu orang-orang kafir di negara-negara mereka banyak yang terkena penyakit itu, tapi nggak tahu cara mengobatinya bagaimana. Akhirnya yang terjadi adalah mereka semua meninggal dunia. Yang nomor 8 terakhir, as-shaumu syabhun wa ruhun. Bagi puasa itu ada jasadnya dan juga ada ruhnya. Nah ini penting. Puasa itu ada dua. Pertama, puasa punya jasad. Yang kedua, puasa punya ruh. Fajtahid bi antafuza minas shaumi bi sirrihi wa ruhihi. Fajtahid, maka bersungguh-sungguhlah kamu untuk apa? Bi antafuza, untuk mendapatkan minas shaumi, dari puasa, bisirrihi, mendapatkan rahasianya, wa ruhihi, dan mendapatkan ruhnya puasa. La bisyabhihi wa zahirihi, tidak hanya mendapatkan terhadap jasadnya puasa dan zahirnya puasa. Nah, jadi secara zahir hanya kita lihat jasadnya puasa, yang penting kita nggak makan, nggak minum, kita udah dapat yang namanya puasa secara jasadnya, secara zahirnya. Tapi kita nggak dapat rohnya puasa. Rohnya puasa itu tidak didapatkan hanya dengan menahan lapar, menahan haus, tapi maknanya lebih luas dari itu. Kita harus bisa menjaga seluruh anggota badan kita. Kita juga harus bisa untuk mengisi hal-hal positif ketika kita sedang puasa. Wa ala qadri ma tabta'idu an syahwatik wal istighal bi nafsik taltahiqu bil mala'il a'la. Kalau misalnya kita sudah mampu untuk menjauhkan diri kita dari syahwat-syahwat yang tidak penting, kita bisa untuk menjaga syahwat kita, wal istighal bi nafsika, dan kamu bisa untuk menyibukkan terhadap diri kamu dengan hal-hal yang positif. Maka yang terjadi adalah taltahiqu bil mala'il a'la. Taltahiqu, kamu akan mendapatkan bil mala'il a'la, dengan suatu pangkat
yang sangat tinggi. Nanti kamu akan bertemu dengan al-mala'il a'la, golongan-golongan yang derajatnya tinggi. Seperti itu. Tapi wa ala qadri ma takunu musta'bidan lisyahawati, kalau kamu itu selalu menjadi hambanya syahwat, menjadi hambanya syahwat dalam artian keinginan kita pengen makan di siang hari bulan Ramadan, ya udah ayo. Keinginan kita pengen ngerokok di siang hari bulan Ramadan, ya udah ayo. Keinginan kita pengen minum es buah di bulan Ramadan tengah siang bolong, ya udah ayo. Itu namanya kita jadi hambanya syahwat. Kalau seperti itu, munghamisan fi hamaatil madiyati, kamu akan dianggap menyelam dalam lumpur kehinaan, lumpur kesesatan. Itu namanya mungghamis. Mungghamis itu berenang, menyelam. Kamu kalau menjadi hambanya syahwat, maka kamu itu sama seperti menyelam, berenang di lautan kesesatan, di lautan kerendahan. Seperti itu. Akhirnya, dan ini yang paling parah, kalau kamu menjadi hambanya apa tadi? Hambanya syahwat, maka takunu al-munasabatu bainak wa bainas syaitan. Kamu itu sama persis ada suatu kecocokan antara kamu dan antara syaitan. Kamu akan disamakan dengan syaitan ketika kamu itu musta'bidan lisyahwat, menjadi hambanya syahwat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin segini dulu yang kita baca Risalah fi Syiyamnya. Besok baru kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, hukum man taraka shiyam. Sekarang kita qasidahan burdah dulu. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya shalli wa sallim amin tadakurihi
bal ba'dama syahida bihi 'alaika 'udud ludam'i wasaqami wa anbatal wajdu khay'an ratim wa qada mithlal bahari 'ala khaddayka wal 'alami maula daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya laimi fil hawal udri ma'dziratan minni ilaika walau ansafta lam taluni. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain amin. Ya laimi, wahai orang-orang yang mencaciku, fil hawal udrihi, dalam gelora cintaku. Jadi kata Imam Busiri kan, Imam Busiri itu dari kemarin ceritanya nangis terus. Karena apa? Karena beliau sangat-sangat rindu kepada kekasihnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang Imam Busiri bilang begini. Ya laimi fil hawal udrihi, wahai orang-orang yang mencaci gelora cintaku, kata Imam Busiri, ma'dziratan minni ilaika, terimalah permohonan maaf minni dariku ilaika kepadamu. Terimalah permohonan maafku kepadamu, untukmu. Tapi kata Imam Busiri, walau ansofta, kalau kamu itu faham dengan apa yang aku rasakan, lam talumi, maka kamu tidak akan mencaciku, kata Imam Busiri. Kalau lu faham apa yang gua rasain, kata Imam Busiri, dari kerinduan ini, rasa cinta kepada Nabi Muhammad ini, maka kamu semua mencaci gelora cinta yang kita rasakan. Seperti itu. Kemudian adatkah hali, adatkah sudah suatu hal yang biasa bagimu, hali, keadaanku sekarang sudah tidak samar lagi bagimu. La sirri bimustatirin, rahasiaku juga sudah tidak tersembunyi lagi. Kata Imam Busiri gitu. Sekarang lu udah tahu keadaan gua seperti ini, keadaan saya seperti ini, kata Imam Busiri gitu. Sekarang kamu sudah tahu keadaan saya seperti ini. Saya sangat-sangat merindukan kekasih saya. Sirri la bimustatirin, la sirri bimustatirin. Rahasia rinduku, rahasia cintaku sekarang sudah tidak lagi tersembunyi dengan baik. Sudah kamu ketahui semuanya. Bahkan semuanya ini sudah diketahui anil musyaki, dari orang yang suka untuk memfitnah, orang yang tidak mempunyai tingkah laku yang baik. Musyat itu gitu, orang yang suka memfitnah. Maksudnya apa? Maksudnya Imam Busiri sekarang sudah tidak peduli lagi. Entah rasa cintanya itu nanti akan diolok-olok oleh orang lain. Karena semua orang, bahkan orang-orang yang suka fitnah beliau, sudah mengetahui bahwasanya cintanya luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW. Imam Busiri sudah tidak peduli. Anil musyadi wala da'i bimunhasim, dan penyakitku itu tidak bisa disimpan lagi, kata Imam Busiri. Penyakitku sudah tidak bisa disimpan lagi. Mahattanin nushalakin lastu asma'uhu innal muhibba 'anil 'udzali fi somami. Mahattani, sudah sangat-sangat ikhlas kepadaku. Kamu sudah sangat ikhlas kepadaku, kata Imam Busiri. An-nusha, dalam memberikan nasihat. Mahattanin nusha, kamu sudah ikhlas banget memberikan nasihat kepadaku. Udahlah, gak usah segitunya. Mungkin kayak gitu nasihat yang diberikan kepada Imam Busiri. Cintanya gak usah segitunya lah, rindunya gak usah segitunya lah. Mungkin seperti itu.
Tapi kata Imam Busiri, lakin lastu asma'u, aku tidak bisa mendengarkan nasihat tersebut. Lakin lastu, tetapinya saya itu lastu tidak bisa asma'uhu untuk mendengarkannya. Kenapa? Innal muhibba 'anil 'udzali fi samam. Ini luar biasa. Innal muhibba, karena orang yang sudah dimabuk cinta, 'anil 'udzali, dari berbagai omongan orang, itu fi samam, budek, nggak peduli. Lu pengen ngomong apaan kek dah, kalau saya sudah cinta, nggak ada yang bisa menghalang-halanginya. Seperti itu. Innal muhibba 'anil 'udzali fi samam. Kalau udah cinta, apapun yang mau dikatakan sama orang lain udah budek, nggak ngomong apa-apa dah, nggak bisa diterima udah. Seakan-akan kuping kita nggak dengar apa-apa. Makanya banyak yang bilang, orang-orang kita, orang-orang tua kita, orang kalau udah cinta, tai kucing rasa coklat. Itu emang benar. Kenapa? Karena innal muhibba 'anil 'udzali fi samam. Ini nanti kalau ada yang bilang sama kita nih, kita kalau udah punya istri semisal, lu sama istrinya begitu banget sih, sayang banget, sampai teman-temannya nggak diurusin, nggak dipeduliin, bilang ini, innal muhibba 'anil 'udzali fi samam. Emang apa? Gue cinta, yang namanya cinta itu tidak akan bisa diganggu gugat oleh siapapun. Seperti itu. Innal muhibba 'anil 'udzali fi samam. Kemudian inni tahamtu nasihah syaibi fi 'adzarin. Ini kata Imam Busiri, jangankan kalian yang memberikan nasihat kepadaku, jangankan kalian yang memberikan nasihat kepadaku, inni tahamtu, bahkan aku saja itu berprasangka buruk. Berprasangka buruk terhadap apa? Nasihat syaibi, terhadap nasihat yang diberikan oleh ubanku sendiri. Fi 'adzali, aku berprasangka buruk bahwasanya uban ini sedang memojokkanku. Maksudnya apa? Jangankan orang lain, apalagi orang lain mau ngomong apaan kek, gue nggak bakal peduli, kata Imam Busiri. Orang yang ada di tubuh gua sendiri, yang ada di tubuh saya sendiri, yaitu uban saya. Uban itu kan suatu nasihat yang luar biasa. Orang kalau udah ubanan itu dinasehatin namanya. Dinasehatin kalau ini hidupnya udah gak lama lagi, udah dah banyak-banyak dah, tobat, gitu maksudnya. Kalau udah ubanan tobat, ngapa tobat? Jangan maksiat mulu, gitu. Kalau udah ubanan, tandanya kita udah disuruh banyak beribadah kepada Allah. Nah, tapi kata Imam Busiri, saya bahkan berprasangka buruk terhadap nasihat yang diberikan oleh uban saya sendiri. Padahal wasyaibu ab'adu fin nushi 'anil tuhami. Padahal yang namanya uban itu adalah sesuatu yang sangat jauh dari prasangka buruk dalam menasihati. Dalam artian uban itu sangat-sangat murni, sangat-sangat ikhlas ketika menasihati. Nah, apalagi kamu nasihatin saya nggak peduli. Soalnya apa? Soalnya uban saya yang benar-benar ikhlas menasihati saya zahir batin, itu saja saya masih berprasangka buruk kepadanya, saya masih nggak peduli kepadanya. Seperti itu kata Imam Busiri. Kenapa? Fa inna ammarati bisu'i matta'adat min jahliha binadhiri syaibi wal haram. Fa inna ammarati, karena nafsuku yang sering mengajak bisu'i terhadap keburukan, kata Imam Busiri, itu matta'adat, tidak akan bisa diberikan suatu pencerahan. Nafsu saya ini tidak bisa untuk mendengarkan mau'izah, tidak bisa untuk mendengarkan pencerahan. Kenapa? Min jahliha, karena nafsu saya ini sangat bodoh. Binadhiri syaibi, gak paham dengan apa yang telah ditakut-takuti oleh uban. Wal harami, gak paham dengan apa yang telah ditakut-takuti oleh kepikunan. Seperti
Jadi kata Imam Busiri, karena nafsu saya itu terlalu bodoh untuk mengerti apa yang dimaksud oleh uban saya dan oleh kepikunan saya. Nafsu saya ini nggak menerima mau ilmu sama sekali, kata Imam Busiri seperti itu. Ini kenapa kok kita baca qasidah burdah ini kayak Imam Busiri itu bucin banget, sangat-sangat luar biasa dalam bentuk kecintaannya beliau. Karena orang kalau sudah cinta kepada Rasulullah itu tidak tertaklif. Seakan-akan beliau memang gila. Imam Busiri itu seakan-akan gila. Saking gilanya sampai bisa mengarang qasidah yang sangat-sangat dalam maknanya. Itu gila yang sangat-sangat baik. Gila dalam mencintai Rasulullah SAW. Wah, ini berat ini. Kita nggak akan mampu untuk mencapai derajat ini. Jangankan kita bisa seperti ini, kita sehari sholawat aja belum tentu. Ya kan? Kita introspeksi diri kita masing-masing. Kita baca qasidah yang luar biasa dari pencinta Nabi Muhammad SAW, bisa membuat qasidah begitu indahnya. Tapi kita yang membaca, apakah sudah bersolawat kepada Nabi Muhammad? Kita di bulan Ramadan ini jangan sampai nggak sholawat kepada Nabi Muhammad. Kita jauh lah kalau bisa mengarang yang seperti ini, jauh. Kita sebisa mungkin setidaknya bersolawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian Imam Busiri berkata, wala a'addat minal fi'lil jamili qira dhaifin alamma bi ra'si ghairu muhtashin. Wala a'addat, dan diriku, kata Imam Busiri, nafsuku itu belum menyiapkan apapun minal fi'lil jamil, dari hal-hal yang baik. Kata Imam Busiri, saya belum nyiapin apapun, saya belum pernah melakukan pekerjaan baik apapun untuk qira dhaifin, untuk memuliakan tamu. Maksudnya tamunya apa? Uban. Uban itu tamu. Uban itu adalah tamu yang pasti akan datang kepada kita. Sekelas Imam Busiri mengatakan, saya sampai sekarang belum menyiapkan pekerjaan baik apapun untuk menyambut tamu saya yang berupa uban itu. Dhaifin alamma bi ra'si ghairu muhtashin, yang mana uban saya itu menetap hinggap di kepala saya tanpa rasa malu, tanpa ada rasa malu. Uban saya itu datang begitu saja tanpa permisi, tiba-tiba tumbuh di rambut saya. Tapi maafkan saya, kata Imam Busiri, saya belum menyiapkan pekerjaan baik apapun untuk menyubuhkannya, untuk menyambutnya. Seperti itu. Akhirnya kata Imam Busiri, lau kuntu, kalau semisalnya saya tahu, kalau semisalnya saya itu a'lamu, mengetahui, annima uwaqtiruhu, bahwasanya saya tidak bisa memuliakan tamu saya yang berupa uban itu. Kalau saya tahu saya itu belum bisa untuk memuliakan tamu saya yang berupa uban itu, maka katamtu sirron badali minhu bil katam. Katamtu, saya ingin ngumpetin sirron terhadap rahasia saya ini. Saya nggak pengen uban saya kelihatan dulu. Minhu bil katami, dengan cara saya pengen nyemir rambut saya, kata Imam Busiri seperti itu. Saya malu, saya udah ubanan tapi saya belum bener. Kalau misalnya bisa, saya pengen menyembunyikan uban saya dengan cara disemir, kata Imam Busiri itu. Itu sekelas Imam Busiri. Sekelas Imam Busiri ketika ubannya datang, Imam Busiri itu masih malu karena belum ngapa-ngapain, kata beliau. Padahal Imam Busiri itu ahlul mahabbah, sultanul qulub, orang yang sangat rindu kepada Rasulullah. Derajatnya orang yang rindu kepada Rasulullah itu tinggi banget. Tapi masih bilang seperti itu. Apalagi kita, kan gitu ya. Apalagi kita. Seperti itu. Man li biraddi jima'in min ghawayatiha kama turaddu jima'ul khayli bil lujumi. Manli,
Apa yang bisa untuk membuatku biraddi jimah, untuk menolak segala hal yang aku lakukan, hal-hal buruk yang aku lakukan. Hal apa yang dapat mengembalikan kesesatanku min ghawayatiha, dari kesesatannya. Hal apa yang dapat mengembalikan diriku untuk tidak sesat lagi, kata Imam Busiri. Kama turaddu jimahul khayli, sebagaimana bisa mengembalikan, apa yang bisa mengembalikan, sebagaimana kuda yang tersesat itu bisa dikembalikan dengan cara dikendalikan. Seperti itu. Imam Busiri kebingungan, bagaimana ini caranya untuk diri saya, nafsu saya itu dikembalikan dari jalan yang sesat. Bagaimana caranya? Kalau kuda kan gampang, kata Imam Busiri. Kama turaddu jimahul khayli bil lujud. Kalau kuda kan gampang. Kalau kuda sedang tersesat, kita tinggal tarik lagi, kita kendalikan lagi, bisa. Tapi kalau nafsu itu sulit, bahkan Imam Busiri sendiri yang mengatakan nafsu itu sulit untuk dikendalikan. Maka apalagi kita. Itu kita introspeksi diri kita baca qasidah ini sambil tafakkur, sambil berpikir luar biasanya Imam Busiri. Kita sebagai umat Nabi Muhammad berharap semoga setidaknya kita bisa menahan hawa nafsu kita sedikit demi sedikit. Akhirnya di sini Imam Busiri memberikan solusi dan memberikan suatu nasihat kepada kita. Fala tarum bil ma'asi kasra syahwatiha, inna ta'ama yuqawwi syahwatan nahimi, kata beliau. Fala tarum, maka jangan sekali-kali kamu bertujuan, mempunyai keinginan bil ma'asi, untuk melakukan maksiat kasra syahwatiha, dengan tujuan memecah syahwat kamu. Jangan sampai kita punya syahwat tapi caranya kita iakan. Syahwat kita semisal bulan Ramadan tengah-tengah, siang bolong, syahwat kita pengen makan. Jangan sampai kita memecah syahwatnya dengan cara menurutinya. Jangan sampai kita memecah syahwat kita dengan cara bermaksiat, menuruti hawa nafsu kita. Kenapa? Ini perumpamaan dari Imam Busiri. Inna ta'ama yuqawwi syahwatan nahi. Karena makanan itu dapat menguatkan terhadap syahwatnya orang yang rakus. Orang rakus nih, ada orang rakus, terus ada makanan di depannya. Jadi suruh makan dulu dah. Apakah sudah cukup dengan dia makan satu makanan di situ? Jawabannya tidak. Dia pasti akan makan yang lainnya karena dia rakus. Sama kalau kita menuruti nafsu, menuruti syahwat. Udah gue janji ini doang, sekali doang. Bulan puasa nih siang-siang makan. Udah sekali doang. Diikutin akhirnya makan. Pasti setelah itu akan ada maksiat yang lain. Habis makan kita minum, habis minum merokok, habis ngerokok ngapain? Minum lagi sambil ngopi. Itu kan maksiat satu, maksiat lagi. Sama, disamakan seperti orang yang rakus akan suatu makanan. Kalau orang rakus itu sudah mengambil satu makanan, maka dia tidak akan berhenti pada satu makanan tersebut. Dia akan mengambil makanan yang lain sampai dia puas. Dan yang namanya syahwat itu tidak ada puasnya. Maka kita harus untuk melawannya sebisa mungkin. Seperti itu. Nah ini wan nafsuka tifliin tuhmil musyabba ala hubbir radai wa in taftinhu yan fatimi.
fasrif hawa zir'an tuwalliyahu innal hawa fatuhal la yasmi aw yasmi wa ra'iha wa hiya fil a'mali sa'imatan wa in hiya istahla